Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang sirah khulafa, dan kita masuk pada Khalifatul Islam yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok yang kita akan kaji ini adalah sosok yang sangat mulia, baik di zaman jahiliyah ataupun setelah dia masuk Islam. Di zaman jahiliyah dia sangat dicintai manusia, sampai-sampai para wanita di zaman jahiliyah mengatakan kepada anak-anak mereka, ahabbakar rahman ka hubbi Quraisy li Utsman. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kasih sayangnya kepada dirimu sebagaimana kecintaan Quraisy terhadap Utsman ibn Affan. Bahkan sangat sedikit sekali orang-orang yang diberikan kekayaan yang mampu mengeluarkan kekayaannya dan banyak bersedekah kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Apabila manusia diberikan kekayaan yang melimpah, biasanya dia melampaui batas. Tapi berbeda dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasab beliau Utsman ibn Affan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abdul Manaf. Artinya bahwa ada kekerabatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Utsman. Walaupun secara usia beda 5 tahun lebih muda dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya di zaman jahiliyah adalah Abu Amrin. Akan tapi setelah dia menikah dengan Ruqayyah dan memiliki anak namanya Abdullah, maka kunyahnya menjadi Abu Abdillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifatul Islam di Kufah dan berceramah di hadapan manusia, maka Ali radhiyallahu an ditanya tentang sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Apa kata Ali radhiyallahu an? Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dhi nuraini. Tahukah kalian siapa Utsman? Utsman adalah seorang laki-laki yang dipanggil dari 7 lapis langit sana dengan sebutan 2 pemilik 2 cahaya. Ada yang mengatakan kenapa disebut pemilik 2 cahaya? Karena Utsman ini sangat mencintai Al-Quran dan sangat mencintai Qiyamul Lail. Dan Al-Quran adalah cahaya, sebagaimana Qiyamul Lail, salat adalah cahaya. Karena Rasul mengatakan as-salatu nur, salat itu cahaya. Bahkan Utsman ibn Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Dan tidak banyak para sahabat yang melakukan seperti Utsman. Belum lagi dia adalah sawaman qawaman, orangnya di siang hari senantiasa berpuasa dan di malam hari senantiasa qiyamul lail. Bahkan saat terbunuhnya juga dia sedang berpuasa. Ada juga yang mengatakan disebut 2 pemilik 2 cahaya itu karena dia menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan tidak ada sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat dibangkitkan seorang laki-laki yang menikah dengan 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebab itulah kemudian Utsman ibn Affan disebut 2 pemilik cahaya, Dzu Nuraini. Utsman ibn Affan satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dalam satu redaksi hadis Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan Utsman di surga. Bahkan Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah ketika ada penekanan dalam Islam. Karena ketika Utsman ini masuk Islam, dia disiksa paman-pamannya. Karena tidak tahan dengan siksaan itu, maka dia diperintahkan Nabi SAW untuk membawa istrinya Ruqayyah hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada Malikun Adil namanya Ashamah ibn Afjur yang dikenal dengan Najasyi. Seorang raja yang adil, Ashamah ibn Afjur, dan dia melindungi rakyatnya. Maka Utsman pun orang yang pertama kali hijrah bersama istrinya Ruqayyah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat putrinya Hafsah ditinggal meninggal oleh suaminya dalam perang, maka Umar ingin menjodohkan Hafsah dengan Utsman. Dia datang kepada Utsman dan dia mengatakan, "Ya Utsman, nikahlah dengan putriku Hafsah." Tapi Utsman menolaknya dan mengatakan, "Sungguh Nabi SAW pernah menyebutkan nama putrimu." Kemudian Utsman pun minta uzur dan tidak bisa menikahi Hafsah. Maka Umar datang kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam. Itu pula yang menjadi marah Umar. Kalau Utsman masih mendingan memberikan uzur, Abu Bakar diam pula dan tidak memberikan jawaban. Sampai akhirnya dia datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang Abu Bakar. Padahal aku sudah berkawan dengan dia cukup lama dan cukup baik. Kenapa dia diam ketika aku tawarkan putriku Hafsah kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Umar, Hafsah akan menikah dengan manusia yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman dan Abu Bakar. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik dibandingkan putrimu." Dari sini menunjukkan bahwa Utsman itu sangat dicintai oleh para sahabat Nabi SAW, karena Umar sebelum datang kepada Abu Bakar menawarkan putrinya, dia datang kepada Utsman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan Utsman digambarkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan orang-orang yang mereka berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, maka kami akan tempatkan mereka di dunia dengan kebaikan dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar kalau mereka mengetahuinya. Ayat ini, kata ahli tafsir, turun kepada Utsman ketika hijrah dari Mekah ke Habasyah. Dan juga Allah mengatakan, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan, dan bumi ini luas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini juga kata ahli tafsir menceritakan tentang Utsman dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Utsman adalah sahabat keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian Zaid ibn Harithah, kemudian Utsman. Jadi Utsman adalah sahabat yang keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid ibn Harithah, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun kisah masuk Islam Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak Utsman untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'ruf Rasul itu Sadiqul Amin, dan itu dikenal di zaman jahiliyah. Ketika itu Abu Bakar kemudian menyeru masuk Islamnya Utsman untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Utsman langsung ikut dengan Abu Bakar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini intinya bahwa Abu Bakar Siddiq sangat berjasa tentang keislaman Utsman dan juga sahabat yang lainnya, dan kisahnya sudah kita kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan mengenal sedikit tentang keluarga Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Sebelum dia masuk Islam atau di zaman jahiliyah, Utsman ini pernah menikah dengan dua wanita. Pertama dengan Ummu Amrin bintu Jundub Ad-Dausiyah. Itulah istri yang pertama beliau di zaman jahiliyah. Dan dari pernikahan dengan Ummu Amrin bintu Jundub Ad-Dausiyah ini lahirlah Amr, kemudian Khalid, kemudian Aban, kemudian Umar, kemudian Maryam. Banyak anaknya. Makanya kunyahnya di zaman jahiliyah disebut Abu Amrin, karena itu anak pertama dari Ummu Amrin bintu Jundub Ad-Dausiyah. Kemudian dia menikah lagi dengan Fatimah bintul Walid Al-Mahzumiyah Al-Qurasyiyah. Dari Fatimah ini juga lahir putra-putra Utsman dan putri-putri Utsman, di antaranya Al-Walid, kemudian Sa'id, kemudian Ummu Sa'id, kemudian Amru Akbar. Kemudian setelah masuk Islam, maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an menikah dengan Ruqayyah. Dan itu setelah tidak lagi beristri dengan Ummu Amrin dan Fatimah. Adapun ketika pernikahan Utsman dengan Ruqayyah ini ada kisah cukup panjang. Karena kita tahu Ruqayyah ini sebelum menikah dengan Utsman menikah dengan salah satu putra daripada Abu Lahab, namanya Utbah ibn Abi Lahab. Dan juga Ummu Kulsum adiknya menikah dengan Utaibah ibn Abi Lahab. Jadi dua putri Nabi SAW menikah dengan dua putra Abu Lahab. Tetapi Allah takdirkan tidak digauli keduanya. Karena ketika selesai akad menikah, belum digauli, keduanya sudah safar ke Syam untuk berdagang, Utbah dan Utaibah ini. Sepulangnya dari safar dagang itulah, maka mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sudah ada permusuhan dengan Abu Lahab. Dan dialah manusia yang pertama kali memusuhi Nabi SAW. Maka untuk menyakiti hati Nabi SAW, ketika sampai saja Utbah dan Utaibah, kata Abu Lahab, ceraikan istri-istri kalian. Maka Utbah langsung menceraikan Ruqayyah, sebagaimana Utaibah juga menceraikan Ummu Kulsum. Maka Utsman ibn Affan yang dari dulu tertarik dengan Ruqayyah, senang dengan perceraian itu, dia datang kepada Nabi SAW kemudian meminang Ruqayyah. Subhanallah, tanpa disangka Nabi SAW kemudian menerima lamaran daripada Utsman. Maka terjadilah pernikahan yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Yang dinikahi putri Nabi SAW. Dan itulah percontohan suami istri terbaik di zaman itu. Sampai-sampai para penyair mengatakan, ahsanuz zaujaini ra'ahuman nasu Ruqayyatu wa zawjuha Utsman. Sampai para penyair di zaman itu mengumandangkan syair, ahsanuz zaujaini ra'ahuman nasu Ruqayyatu wa zawjuha Utsman. Sesungguhnya suami istri terbaik yang dilihat manusia kala itu adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Luar biasa, menjadi percontohan di zaman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari pernikahan Ruqayyah dengan Utsman ini lahirlah Abdullah. Tetapi sayang di usia 7 tahun Abdullah ini main-main dengan seekor ayam, kemudian dipatuk wajahnya sehingga luka wajahnya. Dengan sebab itulah akhirnya sakit, dan dengan sakit itulah menuju kematiannya. Di usia 7 tahun Abdullah meninggal dunia. Dan itu cucu Nabi SAW yang ketiga. Setelah cucu Nabi SAW yang pertama namanya Ali, tapi juga meninggal di waktu remaja. Kemudian cucu Rasul yang kedua namanya Umamah bintu Zainab, dan sempat besar kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah meninggal Fatimah. Kemudian Ali meninggal dunia, dinikahi Mughirah ibn Naufal ibn Abi Thalib, sampai akhirnya Umamah pun meninggal. Lah cucu Rasul yang ketiga adalah Abdullah, putra daripada Ruqayyah. Tapi tidak lama, karena ada tragedi pematukan ayam tadi,
maka Abdullah pun meninggal dunia. La Ruqayyah adalah istri Utsman ibn Affan radhiyallahu an, meninggal sewaktu Nabi SAW perang Badar. Bahkan itu pula yang menyebabkan Utsman tidak hadir di perang Badar. Ketika dia sudah siap-siap ingin ikut terlibat perang Badar, kata Nabi SAW, sebaiknya kau jangan terlibat dalam perang ini, tapi rawatlah istrimu Ruqayyah karena dia sedang sakit parah. Dan engkau memiliki saham dalam peperangan itu walaupun kau tidak hadir dalam perang Badar. Ini pula yang menjadikan celaan orang-orang Khawarij ketika Utsman menjadi khalifah, di mana Utsman dicela karena tidak ikut perang Badar. Mereka tidak paham bahwa tidak ikut terlibatnya perang Badar itu karena Rasul yang memerintahkan untuk menjaga putrinya Ruqayyah yang ketika itu sedang sakit parah dan pulang dari Badar kemudian meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian istri yang keempat, Ummu Kulthum. Setelah meninggal Ruqayyah, maka Utsman pun bersedih dengan dua perkara. Pertama, ditinggal meninggal orang yang dicintainya, Ruqayyah bintu Rasulillah. Yang kedua, sudah tidak jadi lagi menantu Nabi SAW. Dua kesedihan yang tergabung sehingga Utsman selalu menyendiri dan menangis. Maka Nabi SAW kemudian menghibur Utsman dengan menawarkan Ummu Kulthum. Maka menikahlah Utsman dengan Ummu Kulthum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dari pernikahan ini tidak dikaruniai anak sampai Ummu Kulthum meninggal dunia. Maka setelah Ummu Kulthum meninggal dunia, maka Utsman menikah dengan perempuan yang kelima, namanya Fakhitatu bintu Ghazwan. Fakhitatu bintu Ghazwan Ibn Jabir Al-Maziniyah. Setelah meninggalnya Ummu Kulthum sekali lagi dan memiliki anak, kemudian diberi nama Abdullah Ibn Utsman Al-Asghar. Tapi sayang, dia pun meninggal di waktu kecil. Kemudian meninggal Fatihah ini, Utsman kemudian menikah lagi dengan wanita yang keenam, Ummul Banin bintu Uyainah. Ummul Banin bintu Uyainah. Dan dari pernikahannya lahirlah Abdul Malik ibn Utsman. Tapi sayang, meninggal juga di waktu kecil. Kemudian setelah itu menikah lagi dengan wanita yang ketujuh, namanya Ramlah bintu Syaibah ibn Rabi'ah. Dari pernikahan dengan Ramlah bintu Syaibah ini lahirlah Aisyah, kemudian Ummu Aban, kemudian Ummu Amrin bintu Utsman. Kemudian wanita yang terakhir yang dinikahi Utsman adalah Nailatu bintu Al-Farafisah bintu Ahwas. Maka dari pernikahan dengan Nailah juga lahirlah putrinya namanya Maryam. Maryam bintu Utsman radhiyallahu anhu. Adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu juga memiliki cucu-cucu daripada anak-anaknya. Artinya Utsman ini memiliki keluarga besar karena juga banyak menikah tadi. Ma'asyiral muslimin, ini sekilas dari keluarga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi yang kita fokuskan adalah kisah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Bagaimana perjuangan dakwahnya? Bagaimana mauqifnya? Bagaimana setelah dia menjadi khalifah? Dan bagaimana wafatnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Utsman ini dianggap di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah banyak mauqif-mauqif yang kemudian menjadikan sebuah teladan. Di antaranya adalah dia memang sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Memang orang-orang awal-awal pertama-tama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Kemudian juga dengan menikahnya Utsman dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum menjadi cerita tersendiri. Karena tidak ada satupun sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Kalau Ali cuma dengan Fatimah. Kemudian juga dikenal dengan infak dan sedekahnya yang begitu banyak, baik di zaman jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Dan dicintai oleh orang-orang jahiliyah baik sebelum Islam ataupun setelah masuk Islam. Makanya kalau kita teringat dengan kisah perjanjian Hudaybiyah,
baiat yang pertama, baiatul ridwan. Ketika Nabi SAW hendak umrah tetapi kemudian dihalang-halangi. Kemudian ketika itu hendak mengutus Umar, tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau utus akan jadi masalah, tapi utuslah Utsman karena dia dicintai Quraisy. Maka Utsman yang diutus. Rupanya dihabarkan bahwa Utsman dibunuh, padahal tidak dibunuh, tapi habar sampai Utsman dibunuh. Kemudian Nabi SAW membaiat seluruh para sahabat untuk menebus darah Utsman. Terjadilah baiat yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang fadilah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW berada di kebun, masuk Abu Bakar dan diizinkan, kemudian dihabarkan dengan sorga. Kemudian masuk Umar dan diizinkan, kemudian dihabar gembirakan dengan sorga. Kemudian masuk Utsman, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, abshir bil jannah ala balwa yusibuh. Berikan kabar gembira kepada Utsman bahwa dia akan masuk surga, tapi dengan balwa yusibuh, dengan sebuah musibah yang akan diderita Utsman. Ya, karena kematian Utsman ini tragis. Bayangkan dia dikepung oleh 5.000 pasukan rumahnya, tentara Sabaiyah membawa senjata lengkap, sementara tentara di Madinah sedang haji. Utsman dikepung selama 40 hari 40 malam, tidak bisa keluar ke Masjid Nabawi, padahal dia yang meluaskannya. Sampai akhirnya terbunuh dengan sangat sadis. Nanti dikisahkan bagaimana kematiannya. Kemudian juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW kemudian bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di bukit Uhud, di gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergegar semacam lini. Maka Rasul mengatakan, uskun ya Uhud, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atas dirimu ada nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Ya, karena Umar meninggal mati syahid dibunuh Abu Lulu al-Majusi, dan Utsman juga mati syahid dibunuh orang-orang Khawarij. Kemudian hadis yang sama ketika Nabi SAW berada di atas bukit Hira. Ketika itu ada beberapa para sahabat yang di atasnya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Tiba-tiba bukit itu bergegar. Maka Nabi mengatakan, ihda ya Jabalil Hira, diamlah wahai engkau bukit Hira. Fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan orang-orang yang akan mati syahid. Ya, betul. Karena Utsman mati syahid, Umar mati syahid, Ali mati syahid, Talha mati syahid, Zubair juga mati syahid. Apa yang dikatakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Kemudian juga ketika Nabi SAW dikisahkan sedang duduk, betisnya tersingkap. Abu Bakar masuk, betis itu tidak ditutupnya oleh Rasulullah. Umar masuk, betis itu tidak ditutupnya oleh Rasulullah. Ketika Utsman masuk, tiba-tiba betis Rasul ditutupnya. Aisyah bertanya, ketika Abu Bakar dan Umar masuk, betismu dibiarkan tersingkap. Ketika Utsman masuk, betismu ditutup. Ada apa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ala tastahi, tidakkah kau malu kepada orang yang yastahi minhumul malaikah, yang malaikat malu kepadanya? Kalau malaikat saja malu kepadanya, maka aku pun malu kepada Utsman. Lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan Utsman ibn Affan melebihi Abu Bakar dan Umar. Makanya wajar ketika meninggal Ummu Kulthum, kemudian Utsman bersedih, Nabi mengatakan, ya Utsman, kalau aku memiliki 10 anak putri, maka aku akan nikahkan satu persatu denganmu. Saking cintanya Nabi SAW kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini diantara muqaddimah kisah Utsman ibn Affan, dan kita lanjutkan nanti di malam hari bagaimana kisahnya. Maka tunggulah seri berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.